Shalom saudara, Start with God hari ini kita akan sama-sama belajar untuk bagaimana hidup kita bukan hanya dipenuhi tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau buka ayat di Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya mau sama-sama kita merenungkan teman-teman firman Tuhan ini bahwa seringkali banyak kekristenan yang hanya ingin dipenuhi oleh Roh Kudus tetapi tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ini sebuah hal yang sangat berbeda karena kekristenan itu yang paling penting adalah buahnya, bukan fenomena apa yang kita alami dalam ibadah atau dalam seremoni yang kita lakukan. Karena kita harus mengerti bahwa sesungguhnya kekristenan itu orang akan melihat dan hanya bertanya tentang apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita alami. Hubungan kita dengan Tuhan itu sifatnya privacy, tidak perlu sosialisasi. Karena kehidupan kita hanya akan ditentukan dari apa yang kita lakukan. Sehingga kita seringkali lupa bahwa kekristenan itu sangat penting untuk kita mau dipimpin oleh Roh Kudus sehingga hidup kita bisa berbuah. Banyak tokoh-tokoh dari perjanjian lama yang banyak yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tahu Saul berapa kali di dalam Alkitab tercatat dia dipenuhi oleh Roh Allah. Tetapi dalam kehidupannya Saul tidak taat. Di zaman perjanjian baru banyak murid-murid yang mengalami kepenuhan Roh Kudus waktu peristiwa Pentakosta, tetapi tidak semua murid yang akhirnya memberitakan firman. Hanya sebagian yang mengerti bahwa dipimpin oleh Roh Allah adalah menjadi saksi dan berbuah yang akan memberitakan dan menjadi kehidupan yang nyata dilihat orang. Banyak dari kita, khususnya umat Kristen Pentakosta karismatik, tentunya lebih suka fenomena-fenomena rohani dibanding pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan salah fokus teman-teman, bahwa kehidupan kita sangat dinantikan. Bahkan firman Tuhan katakan semua makhluk di dunia ini menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sehingga kehidupan rohani kita ini yang paling penting adalah buah kehidupan ini. Dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga banyak orang akhirnya mengenal Kristus. Karena apa yang kita buat semuanya adalah sesuai dengan apa yang kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, saya berdoa bahwa apa yang hari-hari ini kita alami di dalam Kristus harus kita nyatakan di dalam hidup yang berbuah. Karena itu adalah tanda kita dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang dipimpin Roh Allah, kehidupannya pasti bersukacita, mau menolong orang lain, hidup dalam pertobatan, dan tentunya dia tidak berhenti dan stop di fenomena rohani saja. Hidup kekristenan itu bukan tingginya pohon, tetapi pohon yang tidak perlu tinggi, tetapi buahnya bisa dirasakan oleh orang lain. Mari jangan stop untuk hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi mari kita dipimpin oleh Roh Allah, sehingga hal yang supranatural menjadi natural dan banyak orang memuliakan Kristus. Oleh karena itu, terus saksikan Start with God dan teruslah jadi berkat dimanapun saudara berada, sehingga kita bisa terus memuliakan Tuhan. Jika saudara rindu didoakan, silakan hubungi nomor yang ada tertera di layar kaca Anda. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami boleh mendengarkan kembali kebenaran-Mu, sehingga Roh Kudus bukan hanya menjadi pengetahuan atau menjadi fenomena atau sekedar kami mengalami manifestasi, tetapi boleh kami benar-benar merasakan dipimpin oleh Roh Allah dan berbuah dalam kehidupan ini. Bantu kami Roh Kudus, karena hanya orang yang tinggal di dalam Tuhan yang bisa berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jangan lupa berdoa dan saat teduh supaya kita bisa mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.